Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ana Agung Rahmani Artawan, nomor induk mahasiswa 2100302444. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan Talent Open Studio for Data Integration. Saya menggunakan versi 8.01. Pada presentasi kali ini saya akan menggunakan dataset publik yang saya download di kaggle.com, itu sebagai penyedia dataset ya untuk penelitian pengguna data mining ya. Ini namanya database CSV. Ini filenya berisi data pregnancy, glukosa, blood sugar, dan lain sebagainya. Saya download. Setelah di-download, kita lihat datanya. Dari data ini kita perlu melakukan cleaning dan sebagainya agar datanya tidak berantakan. Saya sudah melakukan cleaning dan datanya adalah seperti ini. Pregnancy itu minggu keberapa, kemudian glukosanya datanya, dan lain sebagainya. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang penggunaan dari fungsi-fungsi yang ada di CH12 transformation, mulai dari agregat sampai sort, split, dan lain sebagainya. Langkah pertama saya akan membuat metadata. Jadi saya akan membuat file baru ya, delimited, yang tadi saya download. Diabetes. Download filenya. Ini tampilan filenya, saya next saja. Encodingnya ASCII, delimited. Saya gunakan set heading row as column name ya. Jadi ini sebagai headernya. Ini kata-kata. Saya next. Nah, karena data yang digunakan cuma 2, pregnancy dan glukosa, yang lain saya delete dulu biar tidak mengganggu. Data ini saya rubah tipenya menjadi double. Saya finish. Nah, setelah data selesai, saya membuat file itu di file luas. Ini job saya. Saya delete dulu yang percobaan saya. Saya drop di sini dalam bentuk komponen file input delimited. Kemudian saya membuat file di aggregate row. Saya drop. Dan saya menghubungkan komponen ini. Saya melakukan edit skema. Saya akan menambahkan 4 kolom lagi. Yang pertama ini glukose nilai maksimumnya. Kemudian yang kedua glukose minimumnya. Kemudian glukose rata-rata, average. Kemudian glukose count-nya, jumlah sel kata ya. Kemudian glukose sum. Semua tipe data serba menjadi double. Oke. Untuk skemanya, diaggregate-nya, untuk grup by-nya, output column pregnant, input column precision-nya pregnant. Kemudian di operation-nya kita tambahkan beberapa kolom ya, yaitu glukose max, glukose min, glukose average, glukose count, dan glukose sum. Ini input kolomnya kita pakai glukosa semua karena data ini yang akan kita analisa ya, kita gunakan. Pada agregat row ini jangan lupa kita di operationnya kita tentukan functionnya, jangan sampai salah. Misalnya untuk glucose max kita setting di function max, dan min juga kita setting di min, average juga dengan count, dan sum-nya. Sudah benar, kita untuk menampilkan data ini kita memerlukan t log row. Kita hubungkan dua komponen ini. Kita print headernya, dan print komponen, atau langsung dengan print tabelnya. Kita coba jalankan ya dari job UAS ini. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Jadi data sudah ada, pregnancy untuk week 1, 12 sebagainya, ada glukose max-nya, glukose min-nya, glukose average-nya, glukose count-nya, dan glukose sum-nya. Tapi data ini masih belum tersortir dengan baik ya. Jadi kita perlu melakukan sortir terhadap tampilan tabel ini.
Untuk melakukan sorting, kita menggunakan komponen test row. Kita drop di sini. Kita hubungkan dua komponen ini. Untuk skema kolomnya, apakah berdasarkan numbrik atau alpha, kita print di sini ya. Sebagai headernya, karena datanya berupa string, kita menggunakan alpha. Jadi menggunakan ordernya untuk ASC. Nah, setelah ini kita juga memerlukan lagi tampilan datanya dalam bentuk log row. Kita hubungkan dua komponen ini. Sama, kita bentuk dalam tabel. Setelah itu kita coba melakukan running untuk melihat datanya. Nah, dari data yang tadi berantakan, dari data yang pertama ini ya, week 01, week 12, sekarang sudah terlakukan sorting di log row 2-nya. Jadi week 00, week 01, 2, 3, dan sampai week ke-17. Itu untuk pengaturan di agregat transformation. Untuk project yang kedua akan membuat assessment transformation agregat, yaitu tentang agregat penjualan. Data set yang digunakan adalah data sales CSP. Jadi ini akan membuat jumlah penjualan berdasarkan toko dan tanggal ya. Jadi juga akan di sort agregatnya berdasarkan data descending. Untuk project selanjutnya, yaitu kita akan membuat assessment transformation agregat. Jadi untuk menghitung penjumlahan penjualan berdasarkan toko dan tanggal. Kemudian kita juga akan melakukan sorting ya terhadap agregat data secara descending. File CSV yang saya gunakan ini sales CSV, ada store date dan sales. Kemudian kita mulai dengan menambahkan data itu ke jobnya, file input delimited, dan kita membuat komponen dereplicate, kemudian jangan lupa di agregatnya, kemudian di source-nya, kemudian di log row untuk menampilkan data hasil analisa. Kita sambungkan semua komponen ini. Setelah semua komponen dihubungkan, lalu kita jangan lupa untuk dirubah ini ya, apa namanya, labelnya biar mudah dikerjakan. Store sale ini date sale, karena kita akan memisahkan dua data ini. Jadi kita langsung ke agregatnya. Untuk baris pertama kita edit skemanya. Jadi untuk baris ke bawah ini kita akan menggunakan data date sale, store dan sale. Store saya pindahkan, sale saya pindahkan, cek datanya, sale benar ya, kemudian oke. Kemudian untuk di agregat 2 nya kita edit skemanya, karena data akan pakai data dan penjualan ini. Oke, ini double, ini bit. Dan kita set untuk group by untuk agregat row satunya store, kemudian ini sales, ini sum, dan akan menghitung jumlah penjualan berdasarkan toko. Dan untuk agregat row ini date sudah benar, sale-nya juga sum. Selanjutnya melakukan edit kriterianya. Ini sales dan sort 6 atau alpha, kita pilih 6, dan tes SC untuk mengurutkan data dari besar ke kecil. Juga untuk row 1. Kita coba melakukan run, maka akan muncul tabel berdasarkan penjualan berdasarkan tanggal dan penjualan berdasarkan toko. Untuk project selanjutnya saya akan membuat filter ya, filter data.
menggunakan data dari people ya, tentang yang berisi data last name, sex, X, dan city. Pertama saya buat pixel flow input, kemudian saya akan membuat use inline content dengan limited file, aspirasinya dengan garis n, dan page filternya semikolon. Ini datanya saya copy yang data tadi, kemudian saya tambahkan filter row ya, kemudian saya tambahkan untuk dialog menu-nya ada dua, ada akan melakukan filter. Kemudian kita gabungkan semua komponen. Kemudian kita edit di filter row, edit skemanya dari data yang tadi itu ya, ada last name, sex, city. String, kemudian sex, string juga, kemudian X, ini integer, dan yang satu city, ini string. Nah, kemudian kita edit untuk di filter row-nya, kita tambahkan kondisinya untuk last name, ini panjangnya, jika dia lower dan papan misalnya. Kemudian untuk umur nanti aja, ini apakah greater than 10. Kemudian juga tambahkan contohnya misalnya umur juga, apakah dia lower than 80. Coba untuk jalankan datanya. Kita rapikan biar tampilannya bagus dengan tabel. Nah, seperti ini ya sih ya, untuk dialog row 1, dialog row 2. Agar memudahkan, kita rename aja data ini jika oke, ini jika reject. Dan kita menambahkan file set column B, kita copy saja karena kebetulan datanya sama. Ini fungsinya untuk melakukan filter terhadap kolomnya. Kemudian kita tambahkan filter kolom. Kemudian kita buat hero-nya juga, dialog untuk menampilkan datanya. Kita konekkan semua komponennya. Jangan lupa ini juga dikonekkan ya ke kolom ini. Dan kita hubungkan antara sub ini dengan sub ini, dan sub di sini. Kita trigger ya di on sub OK. Dan kita lanjutkan untuk membuat filter kolom. Kita kemudian melakukan edit skema di filter kolomnya. Tambahkan last name, sex, city. Ini jangan lupa. Kemudian kita melakukan edit skema pada dialog row. Sudah benar, jadi kita coba rename. Jadi akan menghasilkan tabel OK, untuk OK, kemudian untuk yang reject, kemudian untuk dialog row-nya. Setelah dilakukan filter terhadap kolom berdasarkan last name, sex, dan city. Kemudian selain filter, di transformation juga ada
join ya. Jadi join ini bisa menggabungkan dua data berbeda. Oke, sampel ini ada negara dan data yang tersedia. Ada ID, first name, last name, pasti country-nya. Ini datanya bisa ditambahkan jika diinginkan. Misalnya saya tambahkan untuk INA, dan saya tambahkan untuk Malaysia. Dan oke, dan untuk kode negaranya juga jangan lupa ditambahkan ya. Misalnya INA untuk Indonesia dan MLD untuk Malaysia. Kemudian ini di join-nya, jadi akan menjoinkan ID first name, last name, pasti country, dan country kodenya, country name-nya, jadi tero general 1, tero input 1. Kemudian untuk di hasil join-nya, jika diurutkan berdasarkan kolom ID first name, last name, pasti country, dan country name, outputnya seperti ini juga sama. Jika datanya tidak ada, juga diurutkan seperti ini. Kita coba running. Jadi data seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi ini datanya ada yang saya tambahkan, ada Indonesia, Malaysia juga sudah ada. Untuk transformation, untuk mapping transformation, kita menggunakan data MySQL ya, yang bisa data Sakila, itu data aktor film dan data penyewaan film kalau nggak salah. Jadi dari localhost itu kita harus install dulu di php-admin bisa, atau dengan langsung ke database-nya dengan pita MySQL. Jadi database-nya Sakila ada dua tabel ya, aktor dan film. Aktor ada strukturnya aktor ID, first name, last update, dan film ID, jadi film yang dia bintangi. Dan di film struktur datanya ada film ID, title, description, release, dan sampai last update. Ini jika file SQL belum ada bisa di-download di MySQL ya. Contoh di MySQL ini ada versi, macam-macam versi, tapi saya sarankan untuk mendownload yang versi terbaru ini. Itu Sakila Database dalam bentuk zip. Nanti kita import datanya ke dalam sistem di MySQL ini. Setelah itu kita coba datanya. Jangan lupa untuk melakukan connection ya, connection database di proses CH09 agar bisa mengakses datanya. Bisa diklik ini juga tidak masalah sih. Jadi hostnya apa, username apa, dan passwordnya apa. Kemudian ini built-in untuk query-nya. Kita coba jalankan. Jadi proses job mapping transformation untuk job mapping transformation ini sudah berhasil. Terima kasih saya ucapkan pada Ibu dosen Dr. Putu Desiana Wolaning, AYU STMT, sebagai pengampu mata kuliah Data Warehouse. Akhirnya presentasi untuk ujian akhir semester ini dapat saya kerjakan dengan baik. Terima kasih.